Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini akan kita bacakan kitab Tauhid, yaitu bab yang ke-20 tentang sikap keras Rasulullah terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh. Maka bagaimanakah jika orang soleh itu disembah? Jadi dalam bab ini akan membahas sikap keras Rasulullah terhadap orang yang beribadah kepada Allah. Tujuan dia beribadah kepada Allah, tetapi dia melakukannya di kuburan orang soleh. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah bahwa Ummu Salamah menceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang gereja dengan rupaka-rupaka yang ada di dalamnya, yang dilihatnya di negeri Habasyah atau Ethiopia. Maka bersabda beliau, ulaika ijamata fihi murrajulu salih awil abdus salih banau ala qabrihi masjidan. Mereka itu apabila mati dari mereka seorang lelaki yang soleh atau seorang hamba yang soleh, maka akan dibangun di atas kuburnya masjid. Wasawaru fihi tilkas suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Dan membuat di dalam tempat itu rupaka-rupaka atau gambar-gambar orang soleh yang meninggal tersebut. Mereka itulah sejelek-jeleknya makhluk di hadapan Allah. Mereka dihukumi beliau sebagai sejelek-jelek makhluk karena melakukan dua fitnah sekaligus, yaitu fitnah memuja kuburan dengan membangun tempat ibadah di atasnya, dan fitnah membuat rupaka-rupaka.
Jadi kebiasaan orang-orang Nasrani itu pada zaman dahulu, apabila ada yang meninggal dari kalangan mereka, apakah itu seorang laki-laki yang soleh atau seorang hamba yang soleh, maka mereka akan mendirikan tempat ibadah di atas kuburan orang soleh tersebut. Kemudian mereka membuat gambar-gambar orang soleh tersebut, sehingga dengan hal tersebut menjadikan sarana untuk beribadah kepada selain Allah. Maka kata Nabi, mereka ini adalah sejelek-jelek makhluk karena perbuatan mereka tersebut. Kemudian Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, tatkala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hendak diambil nyawanya, beliau pun segera menutupkan kain di atas mukanya. Lalu beliau buka lagi kain itu tatkala terasa menyesakkan napas. Ketika beliau dalam keadaan demikian, itulah beliau bersabda, laknatullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Semoga laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Beliau memperingatkan agar dijauhi perbuatan mereka, dan seandainya bukan karena hal itu, niscaya kuburan beliau akan ditampakkan. Hanya saja dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Muslim meriwayatkan dari Jundab bin Abdullah, katanya, aku mendengar Nabi SAW 5 hari sebelum wafatnya bersabda, Inni abra'u ilallahi ayyakuna li minkum khalil. Fa innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Walau kuntu mutakhizan min ummati khalilan latakhaztu Aba Bakrin khalila. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhizuna qubura anbiya'ihim masajid. Ala fala tattahizu qubura masajid fa inni annahakum ang zalik. Sungguh aku menyatakan setia kepada Allah dengan menolak bahwa aku mempunyai seorang khalil, yaitu kekasih mulia di antara kamu. Karena sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalil. Seandainya aku menjadikan seorang khalil di antara umatku, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya umat-umat sebelum kamu telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Tetapi janganlah kamu sekalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, karena aku benar-benar melarang kamu dari perbuatan itu.
Rasulullah menjelang akhir hayatnya, sebagaimana dalam hadis Jundab, telah melarang umatnya untuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Kemudian tatkala dalam keadaan hendak diambil nyawanya, sebagaimana dalam hadis Aisyah, beliau melaknat orang yang melakukan perbuatan itu. Sholat di sekitar kuburan termasuk pula dalam pengertian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Dan inilah maksud dari kata-kata Ummul Mukminin Aisyah.